penebus kami. Selamat petang saudara-saudara, terima kasih Bapak Handi. Kita akan tunduk kepala dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan, sehingga kembali kami boleh bersekutu di dalam Bible Study melalui Zoom meeting ini. Tuhan, Engkau akan kiranya memberikan kepada kami hikmat akal budi dari Roh Kudus-Mu, hati yang rela untuk belajar, dan berikan kepada kami Tuhan roh menerima dan dengar-dengaran sebagai seorang murid, sehingga kami boleh diperkenan dan kami boleh diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak Engkau berkati, tidak ada seorang pun yang tidak Engkau pakai di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan dan segala roh-roh yang lain dari duniawi ini, aku patahkan dan aku hancurkan dalam nama Yesus, dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan kami semuanya. Terima kasih Bapa, ya Allah Roh Kudus, berbicaralah dan ajarilah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita berjumpa kembali dalam part 34, bagian yang ke-34. Hari ini, saudara, dari 10 tekad rohani peraih sukses. Saudara, saya ingin supaya kita mendapatkan lebih dalam lagi di dalam bagian nomor 9 yang kita pelajari saat ini, ya saudara. Dan ayatnya saya yakin kita masih ingat dari Yosua 1 ayat 8 dan 9. Hendaklah engkau berani hati, gagah perkasa, dan engkau harus mempunyai satu keyakinan. Aku beserta kamu, sebagaimana aku beserta dengan Musa, aku menyertai kamu juga pada setiap langkah dari perjalananmu, Yosua. Ya, para kekasih, itulah dia. Dan sekarang saya akan masuk bersama dengan Anda pada bagian yang ke-9. Ya, Anda diciptakan untuk memiliki, dan saya sudah jelaskan kurang lebih 3 kali dalam pelajaran, 3 kali lecture, saudara, mengenai soal Anda diciptakan untuk memiliki. Yang dimaksud adalah memiliki kebenaran Allah. Ya, saudara. Jadi di sini apa yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, ya saudara, itu adalah supaya kita memiliki kebenaran dari Tuhan. Baiklah, untuk mengingat, kita akan mendengarnya. Salah seorang saudara bantu saya membacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-5, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Nah, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kata kebenaran itu berasal dari benar, dan inilah kalau kita sudah punya modalnya, yaitu kebenaran, maka pasti Tuhan akan memberikan pada kita milik yang lain. Segala hal yang kita bisa miliki dalam hidup kita. Ya saudara, nah itu sebab saya menuliskan milik apa yang paling penting yang menjadi sumber dari semuanya. Milikilah kebenaran dari firman. Amin. Nah, para kekasih, kemarin saya menyinggung mengenai soal sebenarnya Allah menciptakan kita seperti dan sebagai apa? Seperti dan sebagai adikarya atau God's masterpiece, ya saudara. Nah, itu berdasarkan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Para kekasih, berbicara mengenai soal masterpiece ini saya sudah selesaikan. Nah, saya kembali lagi sehingga dengan demikian nomor 9 ini mempunyai makna. Ya, Anda diciptakan untuk memiliki kebenaran Allah. Ya, Matius 6 ayat 33, karena orang yang mempunyai kerajaan sorga dan kebenarannya, maka bisa memiliki.
Ya, saudara, semuanya akan ditambahkan. Jadi kebenaran dan kerajaan Allah itu adalah sesuatu hal yang saya dan Anda harus miliki, supaya yang lain ditambahkan kepada kita. Amin. Nah, yang akan kita miliki itu sumbernya di sorga, saudara. Sumbernya bukan di toko serba ada, bukan di toko emas, bukan di bank, bukan juga kepada toko-toko kelontong. Apa yang kita butuhkan ada di sorga sumbernya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana bisa saya dapat? Nah, Tuhan mempunyai cara yang banyak. Dia bisa menggunakan berbagai macam cara, memberikan uang kepada saudara sehingga saudara bisa membeli. Tuhan memberikan belas kasih sehingga saudara bisa mendapatkan hibah, saudara bisa mendapatkan pemberian. Saudara, ada banyak hal ya, kita tidak tahu dengan persis cara Tuhan bekerja. Sampai setua ini saya tidak tahu persis bagaimana cara Allah bekerja. Terus terang. Tetapi saya hanya menerima saja dari Tuhan. Tuhan mempunyai cara, Tuhan mempunyai perintah, Tuhan mempunyai gerakan di hati orang lain. Itu dia. Jadi kalau seseorang dia mempunyai kebenaran Allah dan kerajaan sorga, punya kerajaan sorga bagaimana? Kita belum mati. Nama kita sudah terdaftar di sorga. Itu namanya kita mempunyai kerajaan sorga. Nah, kalau kita masih hidup tapi kita namanya tidak ada di sorga, saudara, kita tidak punya kerajaan sorga. Ya, para kekasih, jadi kita masih ada di sini, tetapi jangkar hidup kita, surat Ibrani menuliskan tentang jangkar, sauh bagi jiwa, itu sudah ada di sorga. Jadi sewaktu-waktu kita harus selesai menghembuskan nafas kita yang terakhir di dunia ini, kita sudah diangkat, kita sudah diberuk, karena jangkar kita sudah nyantol di atas, di sorga. Kita sudah terhubung dengan sorga sebenarnya. Melalui Kristus, dialah jangkar kehidupan kita. Itu sebab para kekasih, kalau kita menghendaki banyak hal, kita merindukan menerima kepercayaan lebih banyak. Secara fisik, materi, keuangan, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, posisi yang baik, saudara, maka kita tidak punya cara yang lain. Cara kita cuma satu, kebenaran. Maka kebenaran inilah yang akan melimpahi kita. Menurut Matius 6 ayat 33, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, saya akan masuk pada ini yang saya terakhir sampaikan 2 minggu yang lalu. Seorang masterpiece harus punya master key. Ya, kunci induk. Kunci yang pokoknya, master key. Ya saudara, saya sudah jelaskan, satu hotel yang besar, mungkin ada 2.000 atau 3.000 kamar, cukup satu master key. Saudara, dia bisa buka kamar mana saja, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dengan satu kunci saja, dan orang lain tidak boleh pegang. Siapa yang boleh pegang? Duty manager. Jadi manajer yang hari itu bertugas. Dialah yang mendapatkan kepercayaan pada pagi hari. Saudara, dari ownernya, dia boleh pegang itu kunci. Saudara, karena dengan kunci itu, dia bisa membuka semua pintu kamar. Para kekasih, seorang masterpiece, seorang yang diadikaryakan, diunggulkan oleh Tuhan, adalah seorang yang juga mempunyai master key, yang boleh membuka semuanya. Saudara, Tuhan berkata kepada Raja Kores atau Cyrus, di dalam Yesaya 58, aku akan memberi kepadamu segala kuasa, sehingga di depanmu tidak ada palang besi yang bisa terus menutup pintu. Bahkan gunung yang tinggi akan menjadi rata, dan lembah-lembah yang curam akan menjadi rata di hadapan Serubabel. Serubabel dan Sirus adalah 2 orang kafir yang dipakai oleh Tuhan. Dikasih master key, dikasih kunci. Saudara heran ya, kenapa? Berkali-kali saya katakan, karena anaknya sendiri, umat pilihan, tidak ada yang bisa dipilih. Gak ada yang bisa dipakai. Makanya Tuhan pakai orang kafir, penyembah berhala. Tapi Tuhan menyucikannya lebih dahulu
dirubah pikirannya, tetapi kedudukannya tetap. Sehingga dengan kedudukan sebagai raja, Sirus, ya, Raja Kores yang agung itu bisa membela dan membangun rumah Allah bagi umat Israel yang terbengkalai, ya saudara, yang terbuang. Para kekasih, itu sebab master key ini penting. Mari kita akan mendengarkan sebuah ayat, saudara. Ada yang seorang saudara suka membacakan dari Matius 16 ayat yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Saudara, saya sudah menjelaskan kemarin, bukan kunci, ya, tunggal, singular, tetapi kunci-kunci, jamak, ya, plural. Jadi ada beberapa kunci kerajaan sorga. Para kekasih, ya, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. 1. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ini kunci pertama. Bisa mengikat orang, siapa saja yang saudara ikat, supaya dia kalau mati masuk sorga, dia akan terikat sampai ke sorga. Wow, hebat sekali ya saudara. Kenapa? Karena kita seorang masterpiece, adikarya. Itu sebab kita punya posisi di mata Allah, sudah ditinggikan sebagai masterpiece. Kita harus menjaga posisi kita yang baik sebagai seorang yang dimuliakan oleh Tuhan. Jangan sampai kita terjun bebas di dalam dunia dan dosa, karena kunci itu akan diambil kembali kepada kita, dari kita. Kunci yang kedua, ya saudara, di sini disebutkan, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, ya kiranya kita tidak menggunakan kunci kedua ini. Wah, aku akan kirim kamu masuk neraka karena kamu jahat sama aku. Nah, ini kita melepaskan seseorang dari sorga. Kita sudah mengeluarkan ucapan demikian. Ya kiranya kita tidak pernah menggunakan hak kita tersebut. Para kekasih, nah kenapa ya? Pertanyaannya, kenapa ya? Seorang yang dipercaya oleh Tuhan sampai segitu besarnya. Rasanya nggak mungkin, saudara. Rasanya kebesaran ini kepercayaan. Iya, saya mengakuinya. Dan saya menyadari kepercayaan Tuhan beri di dalam Matius 16:19 ini terlalu besar. Itu sebab tadi saya sudah katakan, seseorang yang tidak setia kepada Tuhan, seseorang yang tidak benar-benar humble, merendahkan dirinya, seseorang yang tidak total kepada Allah, dia akan diambil lagi kuncinya. Itu master key akan diambil. Saudara, ya. Sebagai contoh juga saya sudah menjelaskan pada saudara, kalau saudara menyewa ya safety box di salah satu bank yang besar, maka saudara boleh memilih dari safety box yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, saudara. Nah, saudara ada dua kunci di sana. Tidak satu kunci, dua kunci. Satu kunci saudara bawa, satu kunci pihak bank bawa. Kita masuk sana buka tidak bisa. Harus kita datang dan juga orang sana datang. Dia buka lebih dulu, kemudian dia pergi. Karena dia tidak boleh melihat isinya. Dia pergi, baru kita masukkan kunci yang kedua, kita buka. Ya, saudara. Baru kita bisa melihat dalamnya. Baru kita bisa ambil atau memasukkan atau mengambil harta kita tersebut. Ya, saudara. Jangan salah kira ya, saya tidak punya safety box, saya tidak pernah nyewa. Tetapi karena saya membaca. Ya, saudara. Jadi itulah yang terjadi bagi orang-orang kaya yang menyewa safety box di bank-bank. Kenapa? Karena tidak boleh satu kunci. Harus dua kunci. Saudara, ya. Bahkan dengan teknologi
dengan teknologi kamera, saudara, maka itu akan direkam, isinya akan direkam, sehingga menjadi bukti bahwa kamu meninggalkan safety box ini, isinya ini ya. Oke, sudah? Yakin demikian? Diterima? Udah? Gambarnya dihapus. Sudah. Itu menjadi satu bukti. Pihak bank punya, gambar tersebut pihak bank punya, simpan. Pihak penyewa safety box simpan. Ada dua kunci, saudara. Jadi saya dan saudara kita harus tahu, kita tidak boleh semena-mena mengikat seseorang. Orang tidak beres, orang tidak benar, kita ikat masuk dalam sorga. Belum tentu. Ada kunci satu lagi dipegang Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, apapun yang kita ikat, apapun yang kita lepas, tidak berlaku. Ya, jadi inilah hikmat dari Tuhan. Harus ada dua kunci. Kita mempunyai kunci mengikat, kita punya kunci melepas. Kunci ada pada kita, kunci ada pada Tuhan. Para kekasih. Jadi ini merupakan satu rahasia daripada seseorang yang melayani jiwa-jiwa. Dia tidak boleh semena-mena, dia tidak boleh sewenang-wenang, dia tidak boleh seobral-obralnya, sekehendak hatinya. Tidak boleh. Ya, para kekasih, ini artinya kunci-kunci kerajaan sorga. Para kekasih, pertama, janji pemberian otoritas. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Para kekasih, nanti sebentar kita akan melihat tentang Yesaya 22 ayat 22 ya. Dan yang kedua, otoritas mensyaratkan integritas. Kita tahu bahwa kalau saya kerja sama saudara, saya tidak punya integritas, ya saudara, maka saya tidak diberi otoritas, saya hanya bawahan aja. Tetapi kalau saudara kerja pada seseorang majikan, pada satu perusahaan, saudara seorang yang berintegritas, jujur, bisa dipegang kata-katanya, ya, berani berkorban, berani total pada perusahaan. Itu namanya integritas. Saudara, kalau saudara seorang yang integritas, saudara, maka saudara dipercayai banyak. Makanya saya tulis pada nomor 2 nanti, entah besok yang akan datang kita baru sampai di sana, otoritas, kuasa mensyaratkan integritas. Jadi kalau saya merasa, saya kan bisa menilai diri saya. Saya boleh berbohong kepada saudara. Saya tidak bisa bohong pada diri saya sendiri. Nah itulah, kalau saya merasa saya tidak punya integritas, saudara, maka saya harus menerima apa aja, segala sesuatu yang remeh-temeh saja buat saya. Begitu. Tetapi kalau saudara punya integritas, saudara sudah ada di depan pikiran saudara, dalam angan-angan saudara, dalam cita-cita saudara, aku akan dipercaya banyak oleh Tuhan. Yes, amin. Ya, itu sebab integritas adalah cara kita tersambung dengan perbendaharaan Allah. Itu salah satu cara Allah untuk bisa menjadikan kita memiliki. Jangan lupa tekad yang ke-9 adalah kita mempunyai kuasa untuk memiliki. Terus orang untuk bisa memiliki, satu, dia harus pegang kunci kerajaan sorga. 2, dia harus mempunyai integritas. Kalau seorang mempunyai integritas, saudara, maka apa-apa mudah di depan dia. Karena Tuhan yang bekerja, bukan dia sendiri yang bekerja. Tapi kalau seorang tidak punya integritas, saudara, maka Tuhan tidak merasa perlu untuk membelain orang kayak begini. Ya, saudara, Tuhan berkata pada malaikat, malaikat biarin aja dah. Para kekasih, saya nggak mau kayak begitu. Saya yakin Anda juga tidak mau. Itu sebab jadilah seorang pelayan Tuhan. Apapun bidangnya, seberapa rendah sekalipun, seberapa tinggi sekalipun kita dipercayai. Jadilah pelayan Tuhan yang memiliki integritas, kejujuran, totalitas, dan sifat bisa dipegang. Saudara, kalau itu ada pada saya dan pada saudara, saudara, saya sekali lagi ulangi, apa-apa mudah di depan saudara, apa-apa mudah,
Percayalah. Kenapa? Karena ini janji firman. Kita hanya berpatokan, kita hanya berpegang pada firman Tuhan saja. Ya, saudara, inilah yang saya perlu sampaikan mengenai soal ini. Ya, saudara. Nah, mengenai soal, saya akan masuk pada Yesaya 22 ayat 22 ya. Raih dan pegang kunci ini. Yesaya 22 ayat 22, tolong seorang saudara suka bacakan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas kopinya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Terima kasih Pak Guru Singa. Para kekasih, mungkin kita beranggapan bahwa ayat ini adalah untuk Tuhan Yesus seperti yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Tidak. Ayat ini adalah untuk seorang manusia berdosa. Ya, saudara. Siapakah dia? Dia namanya Eliakim bin Hilkiah. Ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Tuhan berkata kepada siapa? Tuhan berkata kepada Sebna. Sebna adalah bendahara kerajaan. Ya, saudara, Sebna ini. Tetapi karena Sebna korupsi, jadi korupsi itu sudah ada dari zaman dahulu kala ya, saudara. Sebna tidak punya integritas, tidak jujur, maka saudara, Tuhan mengatakan, aku akan cabut jubahmu, aku akan pasangkan kepada Eliakim bin Hilkiah, anak Hilkiah. Saudara-saudara, ikat pinggangmu akan kuikatkan pada Eliakim. Ya, kekuasaanmu akan kuberikan dalam tangan Eliakim. Ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ya, saudara, itu ayat 21. Nah, jadi para kekasih, di sini kita melihat terjadi pencopotan kekuasaan dan pencopotan hak otoritas akibat Sebna, bendahara kerajaan, tidak bisa dipercaya, tidak punya integritas. Saya yang heran adalah Tuhan kok turun tangan. Kenapa bukan raja? Tapi Tuhan sendiri turun tangan, saudara. Wah, ini menakutkan loh. Ini menakutkan saya ini. Benar. Saya jadi keder. Padahal ini urusan tata negara. Ini urusan rumah tangga kerajaan, keistanaan. Saudara. Tapi kok Tuhan turun tangan yang mengatur. Jadi saya di sini melihat bahwa segala pemerintahan dan segala otoritas di dunia, saudara, itu ada di dalam tangan Tuhan dan ada pada mata pengawasan dari Tuhan. Jadi seorang yang diangkat dan dipercayai oleh Tuhan harus ingat, itu bukan karena jasa dia, bukan karena kelihayan dia, bukan karena ilmu dia, gelar dia, kepintaran otaknya. Tidak. Tetapi karena Tuhan yang mengangkat dengan berbagai macam cara. Tuhan yang mengangkat si X untuk dipermuliakan. Sehingga si X dikasih kunci. Ya. Kalau kunci ini dibuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau kunci ini mengunci, menutup, tidak ada yang bisa buka. Haknya setara dengan Yesus. Wow. Kok segitunya Tuhan? Ini satu misteri Allah. Satu misteri Allah. Yang saya tahu, karena kerajaan Israel dan Yehuda di Yerusalem sedang berkenan kepada Allah di mata Allah, sedang berkenan, sedang baik-baiknya hubungannya dengan Allah. Itu sebab Allah pribadi, Allah Yehova ikut campur tangan, taking care
dan membuat satu arrangement, manajemen banyak hal dalam kerajaan Israel dan Yehuda. Ketika mereka sungguh-sungguh taat kepada Allah. Pada pencatatan Alkitab yang lain, ketika Israel dan Yehuda mulai nyeleweng, mulai nggak karu-karuan, Tuhan lepas tangan. Sehingga kerajaan yang begitu dikjaya ini hancur berantakan. Memalukan. Ya, saudara. Tuhan lepas. Tuhan lepas. Tuhan merasa rugi tapi tidak, aku lepas. Karena mereka sudah menolak aku menolak mereka. Nah, itu prinsip Allah loh, saudara. Ingat. Kita menolak Tuhan, Tuhan menolak kita. Saudara. Ada ayat yang mengatakan ketika kita lupa, Tuhan tidak lupa pada kita. Beda. Lupa dan menolak beda. Yaitu sebab saya dan saudara kita harus tahu. Seorang yang sudah menolak Allah, kemudian sejam lagi atau 1 menit lagi, atau setahun lagi dia kembali lagi pada Allah, diterima. Apa saudara? Diterima. Asal dia kembali dan bertobat diterima. Tetapi pada saat dia menolak Allah, Allah menolak dia. Ya, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Anugerahnya itu luar biasa besar. Tetapi ada limitasinya. Ada limitnya. Ya, seorang dia bisa membuat limitnya sendiri. Saya mau seumur hidup, ya saya harus konsisten. Saya harus komitmen sama Tuhan. Janji pribadi saya seumur hidup Tuhan. Itu limit yang saya bikin. Tapi begitu saya setengah jalan, setengah perjalanan hidup saya undur dari Tuhan, saya meninggalkan dia, saudara, ya sudah. Itu keputusan saya, bukan keputusan Allah. Itu sebab saudara ini harus diajarkan pada jemaat. Supaya jemaat tidak meremehkan dan tidak merendahkan anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan itu dahsyat tak terbatas. Tetapi ada limit waktu. Tidak terbatas itu artinya besarnya. Tapi waktunya ada limit. Saudara, ada saat tenggang waktu. Jangan sampai kedaluarsa. Expired date-nya ada. Itulah yang harus kita ajar pada jemaat kita. So, mereka bukan hanya berkata, oh Tuhan penuh dengan belas kasih kok. Ya, aku jatuh dalam dosa berkali-kali, nggak ngapa-ngapa, aku tidak dihukum. Tuhan itu betul-betul hebat, luar biasa cintanya. Saudara, iya, itu betul. Tetapi Tuhan punya limit. Pada satu saat ketika kita jatuh dalam dosa dan limit kita sudah habis, masuklah kita dalam neraka. Siapapun kita. Itu sebab para kekasih, hal ini menjadi satu concern, satu perhatian yang khusus buat kita. Ya, contohnya Shebna. Kenapa? Karena kerajaan Israel dan Yehuda ini ada di dalam tangan Tuhan dan mereka sedang baik-baiknya dengan Allah, sedang baik-baiknya dengan Allah. Jadi Allah ikut campur. Kalau saudara dan saya sedang tidak baik-baiknya dengan Allah, Allah lepas tangan. Itu sebab mari kita selalu baik-baikan dengan Tuhan. Amin. Kalau saya dan saudara mau baik-baikan dengan Tuhan, Allah tidak lepas tangan, ikut ngatur. Kalau Allah yang mengatur, dahsyat hasilnya. Para kekasih, itu sebab peristiwa dari Yesaya 22 ayat 22. Dicabutlah hak, jubah, ikat pinggang, dan wewenang, dan kunci dari Shebna. Diberikan semuanya kepada Eliakim. Ini merupakan sesuatu yang dramatis. Sesuatu yang sangat-sangat kita harus perhatikan bersama, para kekasih. Ya. Nah, bicara mengenai soal ini, saya perlu menekankan dan saya sudah sampaikan, kita harus memiliki sifat bisa dipercaya. Amin. Saya belum mendapatkan sifat ini sepenuhnya. Saya sedang berusaha.
supaya saya 100% bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau saya bisa 100% dipercaya oleh Tuhan, wah, saya tidak bisa bayangkan betapa hebatnya kasih Tuhan kepada saya. Ya, para kekasih, ada manusia langka kecintaan Tuhan. Siapakah dia? Eliakim. Ya, saudara. Nah, membuka pintu surplusmu, itu sebab utamakan kelurusan. Ya, Yesaya 22 ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya Eliakim. Apabila Eliakim membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Eliakim menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, tadi saya sudah jelaskan, luar biasa kan? Saya mau tanya, saudara kepingin menjadi seperti Eliakim apa tidak? Ya, yang ingin menjadi seperti Eliakim, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, dan saya yakinkan saudara, inilah yang terbaik yang bisa seorang manusia di dunia ini mendapat dan menerima. Saudara, Allah copot Sebna yang korup dan diganti Eliakim yang diberi mandat oleh Allah. Ya, saudara boleh mencatat Yesaya 22 ayat 15 sampai 16a, kemudian 20 ayat 22. Ya, saudara, dia boleh memiliki kunci rumah Daud. Kunci rumah Daud. Ya, saudara. Tulus hatilah demi kunci Daud. Saudara, ya. Ini dua pribadi ini. Sebna dan Eliakim. Pejabat bendahara yang lama, Sebna, dan pejabat bendahara yang baru, Eliakim. Ya, saudara. Perlu saya dan saudara membaca sebuah ayat ini. Mari kita akan baca bersama-sama, tidak usah di-unmute, tetap di-mute saja mic saudara. Kita akan baca. 1, 2. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Wow, saudara, lihat ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Kisahnya adalah ketika Nabi Samuel disuruh datang ke rumah daripada Daud, daripada orang tua Daud untuk memilih, saudara, anak-anak daripada kakak-kakak daripada Daud ini semua cakap-cakap, tinggi, besar, ganteng sekali. Hampir saja Samuel itu mau mengurapi, ya saudara. Tetapi ada suara. Jangan, bukan ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Samuel, kamu jangan seperti manusia biasa. Kamu sedang ada dalam tugasku. Ya. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi, jangan kamu urapi dia. Ya. Tunggu sampai anak terakhir. Dan akhirnya anak terakhir Daud dipanggil, sedang menggembalakan domba, dan Tuhan berkata, inilah anak ini yang aku berkenan, urapilah dia. Saudara, saudara yang kekasih, Sebna itu dipilih oleh Allah, tetapi kemudian Allah menurunkan dia. Saudara, nah, Raja Israel dan Yehuda tidak nyadar. Sebna tetap biasa, santun, hormat, menyembah kepada raja setiap kali ketemu. Tetapi raja tidak tahu apa dalam hatinya Sebna. Itu sebab Tuhan yang tahu. Jadi apapun yang saya dan Anda kita simpan dalam hati kita, itu Tuhan mengetahuinya. Ya apa tidak? Ya. Itu sebab para kekasih, sebaiknya saya dan Anda, kita harus tahu bahwa mata Tuhan itu menembus hati kita, tidak lihat rupa kita, pakaian kita, make up kita, dan aksesoris yang kita pakai. Tidak. Tuhan melihat hati kita. Itu sebab Sebna disingkirkan, Eliakim diangkat. Para kekasih ya. Jadi inilah pelajaran yang penting untuk bisa memiliki kunci rumah Daud,
khusus Eliakim. Ya. Umpamanya ini kunci. Nah ini. Saya sudah menjelaskan 2 minggu yang lalu bagaimana seorang rabi dilantik, diwisuda menjadi rabi, dia memegang kunci yang besar sebagai simbolisasi dari kunci kerajaan Allah. Ya. Nah, ini kunci Daud, kunci rumah Daud. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila Eliakim membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Eliakim menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, ini kira-kira kunci rumah Daud khusus buat Eliakim. Dulu dipegang Sebna, diambil oleh Tuhan, kasih sama Eliakim. Eliakim menjadi seorang yang hebat, yang bisa membuka dan orang tidak bisa menutup, yang bisa menutup dan orang tidak bisa buka. Hanya kepada Eliakim, ya, hanya kepada Eliakim. Rahasia anugerah Allah, saya simpulkan, Sebna korupsi kepercayaan Allah digulung dan digantikan Eliakim. Ya, pasal 22 ayat 15 dan 19. Ya. Pelajaran. Sebna, arti nama Sebna adalah hamba tidak setia dan tidak jujur. Eliakim berarti ayah dan penasehat. Wahyu pasal yang ketiga ayat 8 dan 10. Mari kita akan buka. Seorang saudara suka bacakan buat kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat 8 dan ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayat 8 dan 10. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Para kekasih, jadi pelajarannya bagi Eliakim, ya saudara, nama daripada Eliakim adalah ayah dan penasehat. Di dalam ayat yang ke-8, ya saudara, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya saudara, jadi inilah kepercayaan Allah kepada seorang yang dipilih. Ya saudara, seorang yang dipilih. Dalam hal ini adalah satu sidang jemaat. Sidang jemaat Philadelphia. Saudara ya, hebat sekali. Tadi saya banyak bicara tentang person, pribadi, ya orang per orang. Tapi di sini satu sidang jemaat. Wah, saya tertantang gimana ya untuk membuat seluruh jemaat bisa seperti ini. Wah, hampir mustahil. Itu sebab selalu saya mohon kepada Tuhan untuk menyempurnakan sidang jemaat Tuhan. Ya, menjadi seperti Philadelphia. Walaupun kemampuannya kecil, ya saudara. Aku tahu, ayat 8 bagian B, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ini harta benda jemaat. Saudara, itu sebab hati-hati kalau seorang gembala, seorang pastor, dia ingin punya jemaat besar, tetapi dia tidak bisa menjadikan seperti Philadelphia. Wow, dia termasuk seperti Sebna. Saya justru takut, saudara. Orang yang mengerti firman justru takut. Sewajarnya saja. Sekehendak Tuhan saja. Gak usah ngoyo, gak usah ngerebuti dari gereja lain. Gak usah berbagai macam cara supaya ada target. Pokoknya tahun ini kita harus mempunyai jemaat 10.000 orang. Dalam 5 tahun ini kita jemaatnya harus 1 juta. Loh, bisa enggak menjadikan seperti Philadelphia? Bisa enggak? Jangan cuma omong aja. Kalau orang bodoh itu asal omong, saudara. Kalau orang pintar tidak asal omong. Itu sebab kita harus menjadi seorang hamba Tuhan yang berhikmat. Supaya apa yang Tuhan beri, Tuhan puas. Karena apa yang Tuhan kasih, berapapun jemaat yang saudara layani,
saudara melayani dengan ucapan syukur. Amin. Itu yang penting. Gak usah menggerutu. Dan gak usah ngimpi yang enggak-enggak. Ya, sehingga, wah, saya ingin seluruh desa ini dibawa datang sama Tuhan, masuk gereja saya. Kalau Tuhan kehendaki, saudara gak usah ngimpi, Tuhan akan bikin jadi. Ya, gak usah ngimpi, saudara. Tetapi banyak hamba Tuhan itu keburu nafsu. Apa saudara? Keburu nafsu. Gak bisa mengendalikan nafsunya untuk mempunyai jemaat yang banyak. Sehingga berbagai macam cara, berbagai macam uang dikerahkan. Sarana, prasarana. Untuk membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyak masuk dalam gerejanya. Masih pertanyaan lagi, mereka dibawa masuk surga apa tidak? Ya saudara, itu sebab menjadi seorang hamba Tuhan itu harus rendah hati. Jangan ngoyo dan selalu minta sama Tuhan yang gede-gede gitu. Enggak usah. Kalau Tuhan tahu saudara perlu yang gede, Tuhan kasih gede. Itu sebab para kekasih belajar melayani Tuhan itu dalam ketulusan. Seorang yang melayani Tuhan dalam ketulusan, jemaatnya besar, tanggung, apa kecil, tidak masalah. Dia tetap berkenan kepada Tuhan. Dia seperti Eliakim. Tuhan akan memberikan kepadanya kunci rumah Daud. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya saudara, jadi saya ingin supaya kita semua sadar ya. Ayat yang ke-10 dari Wahyu 3, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, ada hamba-hamba yang ketika majikannya pergi, mereka bermabuk-mabukan, saling pukul satu dengan yang lain. Tetapi ada satu hamba yang menunggu di pintu, saudara. Sampai tuannya datang kembali. Pada ilustrasi yang lain. Maka ketika tuannya datang, tuannya lah yang melayani si hamba. Hei hambaku, kamu duduk di meja makan. Ya, aku yang akan membuatkan nasi goreng. Ya, selain nasi goreng juga fuyong hai. Selain fuyong hai juga aku akan memberikan juga, aku akan bikin buat kamu. Ya, aku akan membuatkan martabak buat kamu. Telurnya 10. Para kekasih. Nah, jadi ini majikan yang akan melayani hamba. Kenapa? Karena hambanya setia. Dia tidak berani tidur, dia tidak berani makan. Dia nunggu majikannya. Ketika majikan datang melihat wajah hambanya pucat. Loh, kamu belum makan ya? Belum Tuan. Kenapa tidak makan? Enggak, aku menunggu di pintu, menunggu Tuan. Tuan berkata, kamu duduk di meja makan. Aku akan memasakkan buat kamu. Kalau saudara hambanya senang apa tidak? Senang dong, ya. Walaupun kita makannya itu sambil ya malu-malu kucing begitu, ya. Tapi akhirnya habis juga. Nah, para kekasih, saya ingin supaya semua saudara meresapi Tuhan menghargai orang yang bisa dipercaya. Cuma itu. Itu rahasia yang saya pegang. Dari sejak saya melayani Tuhan umur 23 tahun. Kami menikah, saya dan Ibu Gembala menikah. Ya, Pastor Syahini umur 22 tahun. Dan begitu menikah 5 hari kami masuk ke Magelang. Kota yang sama sekali istri saya belum tahu. Saya 3 bulan di kota Magelang ini. Beredar dan cari jiwa dalam 3 bulan. Tuhan memberkati saya berhasil membuka 3 cabang. 1 di Kemirirejo, 1 di Karanggading, 1 di Jambon, Gesian. Di rumah kakek daripada Bapak Pendeta Yosef. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, saya ini tuanya seberapa? Tua banget. Ya. Yosef aja sudah umur berapa Yosef sekarang? Dengan tangan berapa? Berapa? 79. Duh, lebih tua dari saya. 45. Oh, 45. Tuh lihat. Pak Yosef aja 45 loh. Saya ini tuanya seberapa nih? Ya, saudara. Karena dia punya kakek, itu jemaat kita. Jemaat awal kita. Saudara. Nah, ketika saya pertama kali menginjak kota Magelang,
ini tuh desa yang gelap, tidak tertata, babar blas. Saudara bayangkan saya dari kota Surabaya, Madiun itu kota besar, modern. Masuk ke Magelang, kota, saya beri nama desa besar. Itu pada tahun 73. 73 sampai sekarang berapa ya? 50 tahun. Iya betul, 40 apa 50? 50 tahun yang lalu. Wah, saya sudah tua juga ya. Para kekasih, 50 tahun yang lalu saya masuk kota Magelang ini. Nggak menyenangkan blas. Udah gitu makanannya tuh manis semua. Duh, saya sebagai orang Surabaya itu makanannya asin. Masuk Magelang ini makanannya, saya tuh tidak bisa makan. Sampai saya kalau jalan, kan saya kemana-mana jalan kaki. Ya, untuk cari jiwa itu jalan kaki. Hujan. Kemudian karena saya kalau pakai payung itu, kalau laki-laki pakai payung itu memalukan. Itu buat saya loh. Buat saya dulu, zaman dulu. Jadi saya hujan-hujan tuh ya kayak orang sing ora waras ngono, jadi jalan terus. Hujan. Jalan terus itu sampai kering baju saya. Sampai hujan selesai. Ya saya pasti berteduh lah. Ya, kalau nggak pakai payung berjalan terus memang dianggap sebagai orang yang agak luar biasa tidak normal. Nah itu. Jadi ya saya juga berteduh, tapi saya tidak mau pakai payung. Begitu ceritanya. Ya. Nah, apalagi ketika di Magelang ini kan ada dulu namanya Akabri, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Wah, itu anak-anak muda itu, taruna-taruna itu kalau jalan, dia hujan pun jalan. Baru kira-kira 30 tahun yang lalu, mereka diperlengkapi dengan jas hujan. Tapi payung tetap tidak boleh. Ya, seorang prajurit itu tidak boleh pakai payung. Dia harus berani hujan-hujan. Nah, saya itu mengambil filosofinya, sok banget. Nah, jadi itu kalau saya keluar cari jiwa, mendoakan orang-orang di rumah-rumah, dan Tuhan itu selalu memberikan jiwa-jiwa, saudara. Saya meneguhkan saudara. Saya mau cerita, ya. Tuhan menggerakkan hati saya masuk satu rumah. Padahal saya tidak bisa bahasa Jawa. Sekarang mending lumayan, ya. Lumayan itu artinya ya setitik banget. Tetapi ya lumayan daripada dulu, ya. Nah, saya masuk, saya kulon nuwun, saya memperkenalkan diri. Ya semua heran, memandang saya itu seperti satu apa itu namanya monster atau bagaimana gitu ya. Kok ada orang tiba-tiba masuk dalam rumah saya, ada apa? Saya mulai menanyakan. Dalam keluarga bapak dan ibu ini di sini ada yang sakit enggak? Ya, ada yang sakit enggak? Dan heran, asal saya masuk ke dalam rumah, itu ada seorang laki atau perempuan yang sakit keras, tapi tidak mati-mati. Begitu ceritanya. Nah, itu saya tuh sampai heran. Tuhan memimpin saya masuk rumah. Saya sendirian loh, saudara. Tidak ada orang Magelang menyertai saya. Tidak, saya belum punya teman. Ya, sorangan wae. Nah, ceritanya begitu. Dan masuk. Oh iya, ada ini mbah saya, ini istri saya, atau ini suami saya. Itu mesti ada. Saya tahu Tuhan memilihkan untuk menjadikan nyata mujizat bahwa kuasa kesembuhan itu terjadi. Amin. Nah, jadi setelah saya tahu, ditunjukkan kebanyakan mereka itu ya kita di ruang tamu sini, kadang-kadang lesehan di tikar, itu pintu sana itu sudah tidak ada pintunya, ya langsung masuk kamar sana, itulah si orang sakit. Saya berkata, bolehkah saya mendoakan? Atas kehendak Tuhan, ibu ini atau bapak ini akan sembuh. Boleh apa tidak? Boleh sekali. Ya, lalu cerita dia. Selalu ceritanya selalu dukun.
Jadi orang Magelang 50-an tahun yang lalu itu, dukun itu dahsyat kuasanya, maksud saya dahsyat pengaruhnya, bukan kuasanya, pengaruhnya dalam masyarakat miskin. Mereka tidak pernah ke dokter, ke rumah sakit, belum ada puskesmas, Rumah sakit cuma ada satu, rumah sakit umum Tidar Magelang. Udah. Sama rumah sakit tentara di sebelah utara. Cuma ada 2 rumah sakit. Puskesmas belum ada. Belum dibikin oleh pemerintah. Jadi perdukunan itu di Magelang luar biasa, saudara. Singkat cerita, saya mendoakan. Dan seketika, saudara? Seketika sembuh. Wah, sehingga mereka senang sekali. Ada kalanya, beberapa kali, ya mungkin nggak sampai 10 kali, Tuhan memimpin saya ke dalam rumah yang ada orang tuanya sakit dan sudah didoakan dengan segala macam cara supaya meninggal karena penderitaannya dan tidak cukup biaya untuk merawatnya. Jadi berkata pada saya, ya Pak Pendeta, tolong didoakan supaya ayah saya ini meninggal. Tuh lihat, aneh kan? Kalau saudara jadi pendeta disuruh mendoakan supaya pasien ini meninggal, bagaimana? Ya, saudara, oke, ya aku doakan, ben mati, gitu. Ya, kita tidak punya kuasa. Tapi saya berkata begini, saya tidak punya kuasa, saya hanya hamba Tuhan. Saya akan mendoakan 2 hal. 1, kalau menjadi kehendak Tuhan, bapak ini atau ibu ini sembuh. Atau 2, kalau bukan kehendak Tuhan sembuh, supaya bapak ini meninggal dalam keselamatan. Bagaimana? Oh ya, kami mintanya supaya mati saja, gitu. Aneh kan, ya? Anak kok gini loh, saudara, ya. Jadi anak ini ingin supaya si ayahnya atau ibunya itu didoakan supaya meninggal aja, karena sudah keberatan. Saudara, pernah kejadian, dan sejak itu saya tidak mau. Saya doakan, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Saya berjalan keluar rumah, tiba-tiba tepuk tangan, Pak Pendeta kembali sini. Nah, saya disusul balik lagi. Sudah meninggal dan semua senang. Aneh kan? Nah, jadi para kekasih, lihat. Karena saya doakan dia meninggal, seluruh rumah jadi anak Tuhan. Nah, itu jalan Tuhan tuh aneh, saudara. Jadi kalau kita mau cari jiwa, doa kepada siapa ya Tuhan? Ingat loh, saya tuh tidak kenal siapa-siapa loh. Wilayahnya saja saya jalan masuk, saya nggak bisa keluar loh, saudara. Nggak bisa keluar saya. Sampai saya tanya-tanya, loh lah Bapak ini tinggalnya di mana? Terus saya bilang, saya itu tinggalnya itu di losmen Kedaulatan Rakyat di Poncol. Kalau dari sini ke Poncol jauh enggak? Wah jauh sekali Pak, gitu. Tadi Pak Pendeta ke sini naik apa? Jalan kaki, saya bilang. Tuh lihat. Saya kalau ngitung-ngitung 1 hari waktu merintis itu jalan kaki itu 35 sampai 40 kilogram. Ya. Kilogram per kilometer. Nah, itu. Jadi jalan kaki, saudara. Nah, cara Tuhan. Kalau saudara mau cari memperbesar, menambah jumlah orang, ya saudara harus minta sama Tuhan. Arahnya kemana Tuhan? Ya, sehingga saudara pas. Nah, setelah beberapa orang mau berhimpun bersama-sama, saya tidak punya tempat. Karena saya tinggal di losmen. Selama 3 bulan, saya kontrak di losmen. Losmen itu punya cerita sendiri. Wow, ya. Losmen itu adalah satu-satunya losmen di dunia yang tidak ada yang nyewa. Tidak ada yang berani tidur. Karena itu losmen hantu.
Ya, namanya Losmen Kedaulatan Rakyat, milik milik dari Koran Kedaulatan Rakyat Jogja. Itu dia punya bangunan besar dipakai untuk hotel di Magelang. Saudara. Dan ketika saya mau sewa, pemiliknya sendiri sudah kasihan sama saya. Ngelihat saya itu kasihan. Om, ya walaupun muda saya dipanggil Om gitu. Ceritanya itu ya bukan orang situ gitulah. Om, cari hotel yang lain saja, jangan di sini. Nanti kalau ada apa-apanya saya tidak berani tanggung. Lu ada apa? Saya tanya. Sini tuh katanya tuh angker sih, makanya saya juga tidak tidur di sini. Saya tidurnya di belakang, gitu. Oh, saya pikir saya mau cari di mana lagi. Tidak apa-apa lah, saya mau ada di sini aja, tidak apa-apa. Berani Om? Ya berani saya. Ya. Saya ini pendeta, saya bilang. Saya berani. Udahlah, dia siapkan kasurnya dipasang, bantal 1 biji, tidak ada gulingnya. Saudara ya, sudah, saya di kamar itu, tapi saya minta kamar yang menghadap ke jalan. Jadi ada udara terbuka. Oh, saudara, saya ada di lantai 3, dan persis seberang jalan, itu praktek dokter, seorang dokter brigadir jenderal, kepala RST waktu itu beliau. Pangkatnya Brigjen, bintang 1. Persis di depan dari kamar saya. Para kekasih, dan semuanya Tuhan atur. Ketika saya tidak ada tempat, ini jiwa-jiwa ini sudah cukup banyak nih, 20-an orang ada. Tapi di mana mereka beribadah? Gitu. Saya berdoa. Lalu Tuhan memimpin saya pada satu rumah. Di rumah ini, ternyata rumah seorang dari agama lain, seorang Chinese dari agama lain, ya saudara. Dan kemudian dia berkata, oh berarti Bapak ini boksu ya? Ya, ya. Di sana itu ada meja sembayangan juga. Kalau begitu, tempat sini aja dipakai untuk ibadah. Saya mau ikut. Coba, saudara. Aneh kan? Tapi kalau Tuhan bekerja itu selalu ada caranya Tuhan. Tuhan tahu bahwa kekuatan saya tidak seberapa. Seorang diri tidak naik motor. Saya tidak punya motor. Jalan kaki. Saudara. Tetapi Tuhan selalu membuka jalan. Seorang yang mempunyai hati melayani dengan tulus, tidak pernah ayat yang tadi kita baca. Aku tahu bahwa kemampuanmu tidak seberapa. Namun engkau telah setia dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, itu kita harus pakai. Saudara bukan seorang full-timer, tapi mungkin saudara seorang pebisnis, seorang yang bisnis. Pakai prinsip ini, Tuhan memberkati bisnis saudara luar biasa. Jadi yang penting adalah anak-anak Tuhan, yang penting dari semua perkara adalah jadilah seperti Eliakim. Yang bisa dipercaya, supaya Tuhan mempertahankan kita. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan, jiwa-jiwa akan datang sendiri. Ya, saudara. Itu sebab kita harus, kalau saudara merasa masih ada waktu daripada menganggur di rumah, saudara harus keluar cari jiwa. Sebelum cari jiwa, berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan pimpin kepada siapa hamba harus datang. Maka begitu saudara masuk satu rumah, itu orang serumah menjadi milik Tuhan. Dikasih kepada saudara. Cuma itu saja. Sehingga dalam 3 bulan saya membuka 3 cabang. Dan 3 tempat ini juga caranya aneh-aneh, saudara. Ya, jadi saya ingin supaya semua saudara percaya kepada firman Tuhan. Ya, dari Wahyu pasal yang ketiga tadi, ayat 8 dan ayat 10, Anda dan saya bisa melakukan perkara yang besar. Bukan perkara kecil. Walaupun kita tempatnya
di satu tempat yang pelosok ataupun desa, no problem buat Tuhan. Apalagi sekarang, desa itu kaya, saudara. Desa itu banyak orang kaya. Jadi saudara harus punya pikiran, aku melayani, Tuhan akan memberikan berkat kepadaku luar biasa. Dengan cara luar biasa. Karena aku seorang yang Eliakim, yang bisa dipercaya. Saya tutup. Why Eliakim? Dikatakan Eliakim anak Hilkiah. Saudara, ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 4, 7, 8 dan 11. Saudara baca di rumah, ringkasannya Hilkiah lah yang memugar rumah Allah, bait Allah yang didirikan oleh Salomo, dan Hilkiah lah yang menemukan kitab Taurat komplit. Dan Hilkiah dia membuka karena dia punya kuncinya. Dia punya kunci dan dia buka semua ruangan di sekitar rumah Allah. Ya, saudara. Dan dia membuka satu ruangan. Dia terkejut sekali. Ruangan ini penuh dengan koin, uang, koin. Penuh dari atas sampai lantai. Dan dia heran. Loh, kok bisa ada harta benda begini besar? Dan dia bertanya kemana-kemana, dia buka kitab-kitab. Dia tahu bahwa itu adalah korban orang-orang Israel untuk membangun rumah Allah. Tetapi belum sempat dibangun. Jadi disimpan di satu ruangan penuh dengan koin. Dia buka pintu yang lain, dia mendapatkan gulungan-gulungan kitab nabi-nabi dan kitab Taurat. Saudara, siapa yang menemukan? Pekerja yang lain, penasehat raja yang lain, tidak ada yang berani membuka. Hilkiah yang membuka. Nah, Eliakim adalah anak Hilkiah. Jadi saudara mesti tahu, apa peranan seorang tua? Seorang tua yang dipakai oleh Tuhan akan menghasilkan anak-anaknya juga dipercayai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi saudara harus mantap dengan hal ini, sehingga saya perlu memberi penjelasan tentang genealogi keturunan daripada Eliakim ini, anak Hilkiah. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang keempat, Hilkiah memimpin reformasi bagi seluruh Israel dan Yehuda. Dia memimpin penghancuran berhala-berhala di seluruh Israel dan Yehuda. Hilkiah, coba, jasa dari Hilkiah, pelayanannya kepada Allah, membela Tuhan luar biasa. Tidak sia-sia, saudara. Kelak kemudian hari keturunan daripada Hilkiah ini selalu dipakai oleh Tuhan. Saya hanya menyampaikan 2 saja. Ada keturunan Hilkiah yang lain yang dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara, tapi karena konteksnya adalah Eliakim, saya batasi hanya sampai Eliakim. Saudara boleh membuka ensiklopedi dan saudara akan mendapatkan Hilkiah. Tolong dibaca. Dia masih ada beberapa anak yang lain yang dipakai oleh Tuhan. Itu sebab para kekasih, saya meneguhkan dan menguatkan saudara. Makna rohani kunci rahasia, kunci kerajaan sorga, saudara, adalah satu tadi. Tuhan memberikan kepada kita semuanya kuasa dan 2 otoritas. Saya tutup sampai di sini dan saya percaya bahwa semua kita sehati, sepikir, satu spirit untuk kita boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Kita harus sehati di dalam sinode GKG ini supaya kita dipakai oleh Tuhan, supaya ada perkembangan
ada gereja-gereja lain yang berkenan kepada Tuhan untuk bergabung dengan kita. Amin. Dan saya percaya itu semua tidak mustahil. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Sekali lagi, rahasia Allah adalah harus bisa dipercaya. Kiranya Roh Kudus mengajari kita lebih lanjut. Para kekasih, kita akan mengambil minyak urapan. Kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Silahkan dibubuhkan pada jari tangan kanan saudara. Mari kita akan angkat tangan kanan kita dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Ya Allah Roh Kudus, izinkan dan perkenankan hamba bersama para kekasih dalam Zoom meeting ini menggunakan minyak yang biasa ini. Minyak yang dijual bebas. Tetapi ketika ini ada pada tangan kanan kami dan kami mendoakannya. Istimewa ketika minyak ini kami oleskan pada dahi kepala kami. Maka kami percaya minyak ini menjadi minyak urapan dan engkau mengurapi tiap pribadi kami. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, mari kita bertindak dalam nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus. Silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus, aku diurapi Tuhan. Allah Roh Kudus mengurapi aku. Talenta dan karunia roh ditambahkan kepadaku. Aku dikuduskan, aku dilayakkan, diberi kuasa, diberi integritas, diberi otoritas untuk aku boleh menjadi alat Tuhan dan boleh menjadi pemimpin domba-domba Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa, menjadi orang-orang yang dipercayai dengan berkat yang berlimpah, dengan kesegaran dan kebugaran. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, aku diurapi untuk menjadi alat kebenaran Tuhan di akhir zaman ini. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat akan terjadi kepada kami. Apa yang hamba telah sampaikan boleh menjadi dorongan dan kekuatan dan berkat bagi semua yang mendengarnya. Diberkati saudara dalam keluarga, dalam pribadi, dalam pelayanan gereja sebagai full-timer ataupun part-timer. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Diberkati mata pencaharian saudara, anak keturunan saudara. Dan Tuhan memberikan pengurapan yang sempurna kepada saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati waktu.